Udah cukup. Lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim وضوح العارفين وضوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات وصلى حضرة جيجي علي جدي جيجي عبد الحميد جيجي الإنسان جيجي عبد الكريم جيجي حج أمينة جيجي نواوي من جيجي عبد الكريم جميع مشايخ محمد بويو إلى حضرة مجيج محمد المنعم والذي بالذي تعلمنا وعلمنا إلى حضرة سيد الشيخ أحمد الهاشمي وإلى حضرة سيد محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah Perumahan Genta 2 Batu Aji. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat isya Masjid Al-Islah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tantinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam hari ini masih berkenan melimpahkan berbagai macam rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani,
sehingga kembali kita bisa menjaga keistiqomahan kita hadir dan duduk di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Malam hari ini memasuki pelajaran atau bab yang ke-13 fi fadli sholatil jamaah wala siyama fil masjid, tentang keutamaan sholat jamaah, terlebih jamaah yang dikerjakan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Hadis yang pertama riwayat Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatul jamaah, sholat jamaah di dalam sholat fardu maksudnya ya, afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah, lebih utama dibanding sholat sendiri, selisihnya 27 derajat. Sholat jamaah disyariatkan ini pada tahun kedua Hijriah, sama dengan disyariatkannya azan, sudah kita bahas, sama dengan disyariatkannya sholat Jum'ah. Jadi waktu di Makkah 13 tahun belum ada syariat sholat Jum'ah, syariat jamaah, belum ada. Hijrah ke Madinah tahun pertama juga belum ada perintah jamaah. Baru di tahun kedua Hijriah ada syariat sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya mukhtalaf fiqh. Mukhtalaf fiqh itu debatable. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mazhab kita Syafi'i ada dua pendapat. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, sholat jamaah terlebih bagi laki-laki ya, itu pendapat pertama menghukumi fardu kifayah. Kalau satu perumahan ini kok entah mungkin sebab hujan deras, listrik mati, lalu nggak ada yang jamaah, semua kena dosa, fardu kifayah. Tapi insya Allah nggak mungkin. Tapi ya mungkin saja ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah.
Tidak sampai fardu kifayah, tapi sunnah yang dikukuhkan. Sunnah itu ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir selama hidupnya Nabi nggak pernah ditinggalkan. Baik ketika beliau fil hadar, tidak sedang bepergian, maupun beliau fis safar, dalam perjalanan sebagai musafir, nggak pernah ditinggalkan. Itu sunnah muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah, ya kadang dikerjakan, kadang tidak. Contoh sholat qabliyah maghrib, itu ghairu muakkadah, tapi bukan bid'ah ya. Awal di Batam saya pernah didatangkan di salah satu masjid di Sungai Panas karena kajian subuh, ustadznya itu mengatakan qabliyah maghrib bid'ah. Mantap sekali, ngomong bid'ah mantap. Akhirnya karena itu sudah menjadi tradisi sejak masjid itu dibangun, ramai, sehingga kami diundang untuk menyampaikan penjelasan tentang masalah hukum sholat qabliyah maghrib yang dibid'ahkan waktu itu ya, dan qabliyah Jumat. Saya datang menyampaikan penjelasan berdasarkan banyak riwayat, yang dari banyak riwayat itu hukum qabliyah maghrib, qabliyah Jum'ah tetap sunnah, tapi sunnahnya sunnah ghairu muakkadah. Di sini ada qabliyah maghrib, apa setelah adzan langsung iqamah? Ada dikasih kesempatan ya. Jadi qabliyah maghrib sunnah, tapi ghairu muakkadah, artinya sesekali Nabi tinggalkan. Kemudian dalam pandangan mazhab Hanafi, jamaah hukumnya wajib ain. Wajib. Kalau ada orang sholat fardu kok nggak jamaah, dosa besar dia. Tapi sholatnya sah. Dosa besar tapi sholatnya sah. Mazhab Maliki sunnah muakkadah. Mazhab Hambali sebagian sunnah muakkadah, sebagian fardu ain. Hanya orang-orang yang mengklaim dirinya pengikut mazhab Hambali, itu jamaahnya kita kalah Pak. Sebab apa? Dalam mazhab Hambali itu sebagian ulamanya, dan itu pendapat mazhab ya, menghukumi jamaah fardu ain. Datangnya awal, nggak mau ketinggalan. Kita kalah karena kita ya itu tadi ikuti sunnah muakkadah, sehingga semangatnya kurang. Pandangan Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini pejuang madhab Dawud Adh-Dhahiri, santri andalannya Imam Dawud Adh-Dhahiri, berpandangan bahwa hukum jamaah bukan hanya sunnah muakkadah, bukan hanya fardu kifayah, bahkan bukan hanya fardu ain, tapi menjadi syarat sahnya sholat. Kalau orang kok sholat fardu nggak jamaah, nggak sah Pak. Ini pandangan Imam Ibnu Hazm dari mazhab Dawud Adh-Dhahiri, yang punya fatwa yang menghebohkan dunia bahwa nikah tanpa wali, tanpa saksi sah. Jumpa perempuan, lalu dek aku nikahi kamu ya, ini maharnya 50.000, ya mas, sah. Ini pandangan Dawud Adh-Dhahiri. Jangan dipraktekkan ya Pak Eko. Nah, coba itu. Acun.
Ada Pak Eko 2 tapi ya. Nah, itu masalah hukum jamaah dalam sholat fardu. Hadis yang kedua, sholatul rajul fi jamaah tazufu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan. Sholat laki-laki berjamaah ini dilipat gandakan pahalanya dibanding sholatnya dia di rumah sendirian atau di tempat dia kerja sendirian. Ini dilipatkan khamsan wa ishrina dhi'fan, 25 derajat, selisihnya 25 derajat. Kalau hadis pertama tadi 27 derajat. Kok seolah-olah bertentangan hadis pertama dan kedua? Tidak. Imam An-Nawawi mengkompromikan dua riwayat ini dengan menjelaskan hadis yang menjelaskan selisih pahala jamaah dibanding sholat sendirian 27 derajat itu ketika jamaahnya sempurna dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang jamaahnya hanya ngikut 1 rakaat saja, bahkan imam sudah duduk tahiyat akhir tinggal salamnya saja, tetap jamaah dia, dapat keutamaan jamaah dia, tapi keutamaannya tidak sama dengan yang jamaahnya dari awal sampai akhir. Sehingga hadis kedua diarahkan untuk jamaah yang tidak dari awal sampai akhir. Jadi dia telat sampai di sini tinggal 1 rakaat, itu nggak bisa sama dengan yang dari awal sampai akhir. Jadi nggak bertentangan, dikompromikan oleh para ulama yang paham tentang masalah hadis. Kita tinggal ngikut. Wadzalika idza tawaddu'a fa ahsanal wudu. Pahala jamaah yang menyelisih sholat sendiri 25 sampai 27 derajat itu prakteknya wudunya yang sempurna, yang bagus. Sudah kita bahas dalam bab wudu, arti wudu yang bagus yang sempurna itu ketika wudu yang dikerjakan bukan hanya rukun-rukun wudu saja, tapi perkara yang disunnahkan juga dikerjakan. Adab, etika yang disyariatkan saat wudu, menghadap kiblat, tak boleh sambil ngobrol, itu juga dikerjakan. Ini wudu yang sempurna, wudu yang baik. Wudunya sempurna, baik, summa kharaja ilal masjid, lalu dia keluar dari rumah menuju masjid tempat jamaah, la yukhriju illa shalah. Tujuannya jamaah, nggak mampir-mampir dulu, nggak ngopi-ngopi dulu, nanti sesudah jamaah. Pokoknya bismillah, keluar rumah menuju masjid untuk jamaah. Maka kecuali mendapatkan keutamaan pahalanya ini selisihnya dengan sholat sendiri 25 sampai 27 derajat, lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Setiap langkah kakinya maka akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Illa rufi'at lahu biha darajah. Kalau ada 100 langkah berarti 100 derajat kita dinaikkan di sisi Allah. Wa khuttat anhu biha khati'ah, melebur 1 kesalahan, dosa.
Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musalla. Keutamaannya lagi, kalau dia ke masjid lalu dia nggak pulang, nunggu waktu sholat berikutnya. Ini yang mampu kita amalkan maghrib ke isya, ya. Kalau subuh ke zuhur, nah, kelamaan. Maghrib ke isya, Pak. Usahakan kalau tidak bisa tiap malam, pokoknya jangan sampai nggak dikerjakan, sebab keutamaannya dahsyat. Orang yang jamaah lalu dia nggak keluar dari tempat jamaahnya sampai datangnya waktu sholat berikutnya, selama dia berada di tempat jamaah itu, di masjid contohnya, selama dia berada di tempat jamaah itu dan dia dalam keadaan wudu, maka lam tazalil malaikah tusalli alaihi, semua malaikat mendoakannya dengan doa Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain Allahumma fillahu Allahumma arhamhu. Jadi selama kita berada di masjid, nunggu datangnya waktu sholat berikutnya, meskipun kita nggak ngapa-ngapa, wis pokoknya iktikaf, ya. Masih ingat ya keutamaan iktikaf? Sudah niat iktikaf belum nih, Pak? Jangan-jangan lupa lagi. Ini harus diingatkan. Sudah niat iktikaf, Pak? Masuk niat iktikaf. Masuk niat iktikaf, meskipun belum sempat sholat, meskipun masih berdiri, salam dulu, assalamualaikum, ya, baca doa, Allahumma firli dzunubi waftah li abwaba rahmatik, kaki kanan masuk, lalu langsung niat iktikaf. Rugi kalau kita nggak langsung niat iktikaf. Jangan-jangan ibu belum niat iktikaf nih. Padahal sudah duduk setengah jam. Rugi. Kata Nabi, orang yang iktikaf di dalam masjid lamanya sama dengan waktu yang cukup untuk memerah air susu kambing atau onta, ya kurang lebih 20 menit lah. Maka pahalanya sama dengan memerdekakan budak yang mukmin yang sempurna. Masya Allah, kalau diuangkan bisa ratusan juta itu Bapak Ibu. Budak itu mahal, apalagi kalau budaknya gagah, kulitnya hitam, rajin kerja, bisa miliaran. Nabi meninggal masih banyak sahabat yang statusnya budak. Kenapa? Nggak mampu menebus dirinya, mahal. Dan nggak ada yang nebus dirinya. Nabi itu beberapa kali memerdekakan sahabat yang menjadi budak. Sahabat Thauban itu maula Rasulillah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Sahabat Bilal bin Rabah maula Abi Bakar As-Siddiq. Bilal itu budak dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita tinggal niat dalam hati, saya niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Udah gitu aja. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduknya kita dalam masjid selama waktu yang cukup untuk memerah susu kambing atau onta, 20 menit loh. Itu sama dengan memerdekakan budak. Per 20 menit andi diuangkan Pak, kita menghasilkan ratusan juta. Makanya kalau ada yang dari maghrib tadi sampai sekarang kok ternyata belum niat iktikaf, pahalanya banyak saya Pak, meskipun baru masuk. Rugi. Pokoknya masuk masjid niat iktikaf, meskipun belum sempat sholat sunnah tahiyat masjid.
Atau andai kita satu dua hal nggak sholat sunat tahiyat masjid, pengen dapat keutamaan sholat sunat tahiyat masjid, kata Imam Al-Ghazali, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita punya wudhu 3 kali, kalau kita nggak punya wudhu 4 kali, itu pahalanya sama dengan sholat tahiyat masjid. Paham? Meskipun karena hanya malas saja, sampai di masjid sudah pada kumpul, pengen langsung ikut ngobrol. Nah, kalau pengen dapat keutamaan sholat tahiyat masjid, baca itu tadi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali ya, atau 3 kali kalau kita punya wudhu. Jadi jangan sampai kita nggak niat itikaf rugi. Yang belum niat segera niat. Jadi selama kita berada dalam masjid, maka malaikat akan mendoakan kita, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu. Jadi kita nih Pak ngaji, ya, kita masih punya wudhu. Selama kita dalam masjid nih, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dosa si fulan, ya Allah kasih sayangi si fulan dengan rahmat-Mu. Alhamdulillah, meskipun kita hanya duduk dalam masjid, tetap itu lebih manfaat dibanding kita duduk di luar masjid. Terkadang kan ada nih, dikasih kesempatan tinggal masuk. Kalau pengajian sukanya di luar, padahal nggak sedang udur. Bapak-bapak khususnya yang merokok dan menjadi kebiasaan di masjid itu, meskipun ada ngaji yang merokok, nggak mau masuk. Padahal dia dalam masjid itikaf, pahalanya per 20 menit sama dengan merdekakan budak. Dan selama berada dalam masjid, dengan catatan dia tidak batal, dia punya wudhu. Selama itu malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampuni dosa si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah ampuni dosa si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Perbanyaklah minta doa pada siapapun, kata Nabi, karena kita tidak tahu dari lisan yang mana doa untuk kita itu diijabah. Bisa jadi dari lisan orang yang kita anggap hina, pengemis. Saya dulu pengen haji itu, di antara riadoh kami ziarah Wali Songo pakai motor Pak, 5 hari itu pakai Mega Pro. Kami bertiga sampai Madura, sampai lanjut ke Diri. Dulu nggak kenal hotel, jadi kalau capek ya istirahatnya di masjid tempat ziarah. Kalau tahu seperti sekarang, tapi akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, kalau di tempat para wali kan banyak pengemis. Doakan haji ya Bu, doakan haji ya Pak. Paling 2.000, 1.000. Sedang digojlok 2.000 kok minta didoakan haji. Tapi ya alhamdulillah, dulu kita nazar, kalau dengan riyadhah ini kok Allah kehendaki kita haji, kita akan khataman di makamnya Syekhona Khalil. Ya qadarullah, ada saja cara Allah. Kami bertiga, yang 2 haji bareng, 2010 haji bareng, sama-sama sepasang. Nah, ya, yang satu kayaknya belum sampai sekarang. Macam-macam. Ya, karena bisa jadi dari pengemis itu loh yang ikhlas kita kasih 5.000. Doakan haji ya Nek, Masya Allah, doanya tembus langit. Perbanyaklah minta doa pada siapapun, karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu diijabah. Meskipun demikian ya,
Ada orang-orang yang memang terkenal qabulud doa, doanya diijabah. Berbanyak minta doa kepada orang-orang seperti itu. Nah, ini yang doa malaikat ya. Masih nggak percaya? Yang doa malaikat ya. Doanya Allahumma fillahu Allahummarhamhu. Nggak sekali, nggak dua kali, selama kita berada di masjid. Sudah pada kentut? Nah, nggak dapat doa itu. Dalam masjid bisa jaga hadas, selama itu malaikat mendoakan kita, Allahumma fillahu Allahummarhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Ini bab tentang anjuran jamaah di masjid. Tapi bukan berarti jamaah harus di masjid. Jamaah dimanapun, yang penting sesuai aturan. Minimal 2 orang. Kalau makmumnya laki-laki, perempuan, imam wajib laki-laki. Kalau makmumnya perempuan, imam boleh perempuan. Minimal 2 orang, ada imam, ada makmum. Yang terbaik di tempat jamaah, masjid, musola. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh jamaah di rumah. Silakan, mungkin karena 1-2 hal. Kalau saya ke masjid istri nggak jamaah, semisal syukur bisa jamaah ke masjid berdua. Ya silakan. Rumah ini juga perlu diterangi. Jangan bangun rumah mahal-mahal, tapi rumah kita jadikan seperti kuburan. Naudzubillahi min. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Sinari rumahmu dengan baca Quran, ngaji, dan dengan sholat. Makanya yang ahli masjid, jangan mentang-mentang ahli masjid semuanya dikerjakan di masjid. Sholat qobliyah, ba'diyahnya di masjid, witirnya di masjid, tahajudnya di masjid, duhanya di masjid. Nggak pernah sholat di rumah. Ya terus kita bangun rumah dengan menghabiskan banyak uang yang kita cari, susah, payah, bercucuran keringat, lalu jadi kuburan, betapa ruginya kita. Makanya Nabi itu sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya sering di rumah, meskipun tidak kotor di rumah, tapi sering di rumah. Dan Nabi selalu pesan, nawwiru buyutakum, sinari rumahmu bisolah wa tilawatil Quran, dengan sholat sunnah dan dengan baca Quran. Rumah itu kalau dibuat ngaji bukan hanya baca Quran saja ya, ngaji entah zikir, ngaji entah majelis ilmu, itu dilihat oleh penduduk langit. Dari langit itu kelihatan terang benderang, seperti kita penduduk bumi melihat bintang gemintang yang bersinar terang. Rumah malaikat. Tapi kalau rumah hanya dibangun mewah, dibuat ngaji nggak pernah, dibuat sholat sunnah nggak pernah, semuanya di masjid. Rumah kita rumah demit, rumah hantu, dipandang penduduk langit nggak ada sinarnya. Naudzubillahi min. Jadi sinari rumah kita dengan ngaji. Sesekali karaoke boleh lah. Tapi ngaji jangan sampai tidak. Entah baca surah-surah pilihan atau baca apa yang kita hafalkan, silakan. Ya, rumah yang dibuat ngaji itu pasti membawa berkah. Guru-guru kita rumahnya buat ngaji semua, Pak. Rumahnya buat ngaji semua. Bahdullah Salam itu ya, Bahdullah Salam, kajen yang terkenal, wali, terkenal ahli Quran.
Itu kalau malam Selasa punya majelis rutin. Gak banyak Pak yang ngaji, gak banyak, ya kurang lebih hanya 5.000. 5.000 dikasih makan semua Pak. Sampai khodimnya itu loh, yang tukang masak bingung. Beras itu kayak nggak ada habisnya. Ngajinya hikam. Batullah salam kajen, ya. Batullah salam pisanan dengan Bayi Arwani Kudus. Yai Ulin yang putih ganteng sering ke Batam, itu santrinya juga sekaligus menantunya. Itu saya dulu mondok di Kajen, ya, setelah dari fotonya. Masya Allah, selalu dawuh, omamu gini ngaji, rumahmu itu buat ngaji, berkah. Anaknya semua hafal Quran. Gus Yaki itu yang sekarang ribuan santrinya itu seangkatan saya itu, pernah didiamkan beliau berbulan-bulan. Tahu gara-garanya? Tanpa izin Batullah ayahandanya ikut lomba baca Quran juara nomor 1. Yai Arwani Batullah mengharamkan santrinya ikut lomba Quran, didiamkan berbulan-bulan. Beliau sangat marah sampai ada dawuh wasiat beliau, tanda tangan beliau dan Yai Arwani, haram santriku melok lomba MTQ, nggak boleh, haram. Kalau jadi Dewan Hakim boleh, insya Allah boleh. Kita nggak ikut lomba, kita hanya menjadi Dewan Hakim yang tukang nilai mereka yang ikut lomba. Mudah-mudahan dapat ridhonya. Amin Allahumma. Dalam tawasul saya pasti sebut namanya Batullah Salam, ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadi ahli jamaah dan kita selalu menyinari rumah kita dengan sholat-sholat sunnah, dengan ngaji, dengan baca Quran, dan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah kita bukan rumah yang disebut Nabi menjadi kuburan. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Ad-Darsu Rabi' Ashar, pelajaran ke-14 tentang keutamaan shaf pertama dan meluruskan barisan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga istiqomah. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Cukup. Saya? Ada ya? Bu, ibu-ibu. Paham ya Bu? Paham Bu? Mudah-mudahan paham lah. Diamnya paham. Ya, mudah-mudahan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa adhif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasih.